Saya seringkali menemukan, bahkan ngonselingin orang-orang yang ngakunya sih udah percaya Tuhan, ngakunya sih sudah lahir baru, ngakunya sudah jadi orang Kristen sejak lahir, tapi dalam praktek hidupnya kacau berantakan, bahkan beberapa orang yang terlibat pelayanan hidupnya dalam kenajisan bahkan berantakan. Kenapa mereka nggak bisa bertumbuh di dalam Kristus? Kenapa mereka seakan-akan kekristenannya mentok bahkan tidak mengalami terobosan, bahkan jauh lebih buruk daripada orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Saya berpikir, apakah mereka ini karena nggak punya komitmen dengan Tuhan, atau mungkin nggak dimentorin, atau mungkin nggak digembalakan dengan baik. Ternyata kalau seseorang ini tidak dimuridkan dengan benar, tidak memiliki pengetahuan yang benar dengan Tuhan, ujung dari hidupnya akan tidak tumbuh dewasa di dalam Kristus. Berapa banyak orang Kristen sudah puluhan tahun ke gereja, hidupnya masih terbelenggu dengan kepahitan, dengan sakit hati, rajin ke gereja, rajin dengerin khotbah pendetanya, rajin memberi persembahan di gerejanya, tapi pada kenyataannya hidupnya babak belur, keluarganya berantakan, kacau, hidupnya sendiri masih terikat dengan roh jahat, bahkan dengan memiliki karakter buruk dan kelakuan yang jelek sekali. Hidupnya tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kekristenan kalau sampai seperti ini terus-terusan tidak akan pernah jadi berkat loh, malah akan jadi batu sandungan. Kalau kekristenan kita ini nggak mengalami pertumbuhan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, artinya ada yang salah dengan apa yang kau hidupin, dengan apa yang kau dengar. Bisa juga dasar dari kekristenanmu itu tidak benar, harus dirombak dulu, harus diperbaharui dulu. Seringkali orang ngajar kebenaran firman Tuhan, artinya ngajarnya ngawur, bukan firman yang diajarkan, hanya sekedar menyenangkan telinga. Kalau pengajaran yang sekedar menyenangkan telinga, tidak akan pernah merubah apa-apa yang di dalamnya. Pengajaran yang benar adalah merubah yang di dalam ini loh, mengubah yang di dalam. Seringkali memang ajaran yang benar itu nggak enak didengar telinga. Seringkali malah menyinggung, bahkan beberapa orang malah sakit hati dengar pengajaran kayak kalau hatinya nggak benar. Tapi orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia merindukan kemurnian firman yang disampaikan dengan benar. Bapak Ibu tidak bisa kekristenan Bapak Ibu itu tidak bertumbuh, harus bertumbuh, mengalami pengenalan akan Tuhan secara utuh, secara penuh, supaya cara pandangmu itu benar tentang Tuhan. Seringkali banyak orang ngerti sedikit aja merasa hebat, merasa jago, merasa pinter segala-galanya, malah pinter ngeritik, pinter nyakitin orang lain, pinter nuduh dan menghakimi orang lain. Semakin seseorang itu hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya itu akan hati-hati loh. Semua kata-katanya akan hati-hati. Jangan-jangan kata-kata ini malah melukain Tuhan dan menyakitin Tuhan dan mendatangkan dosa, malah mendatangkan murka. Makanya lebih hati-hati. Tapi orang yang ngerti sedikit dan sok tahu segalanya, malah mulutnya itu serampangan sembrono. Kalau komentar ngawur, bahkan sok pinter nguruin orang lain. Kekristenan kita tuh harus bertumbuh ke arah Yesus penuh loh. Kalau kamu rajin ke gereja tapi engkau tidak bertumbuh, berarti ada yang salah. Bisa saja karena sikap hatimu yang salah, atau pendetamu yang ngajarnya tidak benar. Seringkali saya temukan orang-orang yang rajin ke gereja bertahun-tahun, dengerin khotbah juga rajin dari pendeta macam-macam di gerejanya, tapi nyatanya masih banyak terbelenggu dengan dosa, masih terbelenggu dengan kepahitan, sakit hati. Berarti kan harus ada yang diperbarui di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Kita memang tidak bisa Kristen itu berdiri sendiri. Kita harus dimuridkan, karena harus bertumbuh supaya pengetahuan kita itu penuh. Tapi banyak orang Kristen karena sudah merasa tahu firman, hidupnya sendiri, tidak mau dimuridkan, tidak mau dimentorin, akhirnya apa? Sesat dan ngawur. Saya pun sampai hari ini dimuridkan dan dimentorin, sampai hari ini pun saya. Ketika saya melakukan pelanggaran, salah atau segala macam, saya diingatkan, bahkan ditegur, bahkan dinasihatin. Kehidupan Kristenan kita itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus terhubung satu dengan yang lain, punya komunitas yang benar. Bapak Ibu harus dimuridkan dengan hamba Tuhan yang benar. Kalau Bapak Ibu nggak dimuridkan dengan hamba Tuhan yang benar, hidupmu akan melenceng, nafsirin firman seenak perutnya sendiri, ambil keputusan enak perutnya sendiri, dan ketika babak belur kamu cari pendeta minta dikonselingin. Dan itu perlu pertobatan. Banyak orang berpikir, wah Pak, saya kan bisa langsung kepada Tuhan, saya nggak perlu hamba Tuhan lain. Banyak orang berpikir seperti itu. Dengerin baik-baik. Tuhan tuh ngomong di Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, ini jawatan rasul nih, jawatan kenabian, pemberita-pemberita Injil, ini para penginjil, maupun gembala-gembala dan pengajar-ngajar. Ini kalau Tuhan hanya memberikan
rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar di perjanjian baru. Sampai hari ini Tuhan berikan 5 jawatan pelayanan ini. Artinya itu apa? Supaya kita mengalami kepenuhan Kristus. Hidup kita nggak ngawur, hidup kita nggak serampangan, hidup kita nggak sembrono. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pertumbuhan Kristus. Jadi ada orang-orang memang dipanggil sebagai hamba Tuhan, memiliki jawatan kerasulan, kenabian, penginjil, gembala, dan pengajar. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam pekerjaan pelayanannya bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kekristenan kita harus bertumbuh terus, dewasa, mengalami pertumbuhan yang penuh, dan karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tujuannya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika terjun dalam pelayanan, jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Nah, 5 jawatan pelayanan ini ada di gereja lokal harusnya hari ini. Tapi gereja lokal hari ini memang ada yang murni pelayanan. Saya temuin banyak gembala-gembala yang murni pelayanannya. Banyak yang sungguh-sungguh merindukan kebangunan rohani, breakthrough dan terobosan. Tapi ada gereja-gereja tertentu, saya sendiri juga pernah konselingi, gembalanya masih punya selingkuhan. Dan ada gereja-gereja tertentu, dengerin baik-baik, ada yang fokusnya hanya memanfaatkan jemaatnya untuk kepentingan pribadinya, diambil persembahannya dan lain sebagainya. Itu mau urusan mereka lah. Biar sendiri suatu hari mereka akan berurusan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini bergereja, bayangin, saya pernah konselingin, istrinya ini konseling dengan saya, karena tiba-tiba dia nangis, datang ngobrol di kantor, dan dia ngajak saya ngobrol di tempat makan, waktu itu, di tempat ramai. Dia cerita bahwa suaminya punya selingkuhan, gembala sidang. Sampai hari ini masih membalakan. Nah, saya berdoa, harusnya dari pihak sinode itu tegur tuh, kenapa? Saya pernah laporkan kalau nggak salah itu. Tapi sebenarnya saya nggak tertarik ngurusin begitu-begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu digembalakan dengan pendeta yang seperti itu, Bapak Ibu dapat rohani seperti apa? Malah transfer roh perzinahan. Ada lagi beberapa hamba Tuhan yang motivasinya itu uang, persembahan, kepentingan pribadi. Seandainya Bapak Ibu digembalakan di tempat situ, mau jadi seperti apa? Kira-kira dapat makanan rohani seperti apa? Kira-kira bertumbuh apa tidak? Makanya saya menyampaikan firman itu apa adanya. Memang ada beberapa orang yang tersinggung. Tapi Bapak Ibu harus dengerin firman, semua firman yang saya sampaikan, baru ngerti tujuan apa yang saya sampaikan ini. Kalau tersinggung artinya perlu bertobat saja. Nggak usah komplain, nggak usah protes. Kalau dengar firman tersinggung berarti ada yang nggak benar di dalam diri kita, itu bertobat saja. Saya juga tiap hari belajar dengerin firman kok. Saya punya mentor, punya guru, saya mesti dengerin dia ngajar hidup saya. Saya kasih makan rohani saya. Kalau saya hari kan saya mesti sampaikan firman, belum lagi khotbah pelayanan dan lain sebagainya, konselingin orang. Saya sendiri juga mesti bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertumbuh digembalakan di sebuah gereja yang fokusnya hanya uang, kepentinganmu, dia rekrut orang-orang yang punya skill supaya bisa menarik orang lain. Dan ketika menarik orang lain, orang itu biasanya orang-orang tertentu, apalagi yang kaya, dikasih jabatan. Makanya tidak habis pikir saya kemarin kalau nggak salah ada, atau tadi tanya, Pak, bagaimana kalau jadi pendeta hanya kursus 1 bulan, 2 bulan, terus diangkat, dikasih gelar, terus khotbah? Ya bisa saja. Kalau itu keputusan dari sinodenya, ya itu masih urusan mereka. Tapi untuk jadi hamba Tuhan itu tidak semudah itu. Hamba Tuhan itu perlu dibentuk, diproses. Bapak Ibu kan kenal saya baru-baru ini, setahun terakhir ini. Selama 20 tahun kan Bapak Ibu nggak kenal saya. Pelayanan saya Bapak Ibu nggak kenal. Bagaimana saya setia melayani 2-3 keluarga, saya muridkan mereka, saya didik mereka, saya pelayanan di kota-kota kecil, saya pelayanan di Lampung, di Kalimantan, di pedalaman, dan lain sebagainya. Saya terjun ke pelayanan sebelum Bapak Ibu kenal saya. Saya bukan hamba Tuhan yang kemarin sore. Saya ini dibentuk oleh proses. Saya tahu artinya bekerja, saya tahu artinya buka usaha, saya tahu artinya bangkrut, saya tahu artinya hidup dalam pengurapan dan kuasa Tuhan yang powerful dan dahsyat. Saya tahu persis bagaimana bayar harga di hadapan Tuhan.
Seorang hamba Tuhan harusnya melalui proses seperti itu untuk mendewasakan. Kalau Bapak Ibu diajarin dengan hamba Tuhan yang kemarin sore karbitan, yang nggak ngerti firman, kira-kira mau dapat apa? Dengerin baik-baik. Kita harus diajar dengan orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, supaya hidup kita itu diubah. Banyak sekarang gereja kan ngundang artis. Saya berpikir begini, gereja ngundang artis itu loh tujuannya apa? Apakah artis itu tujuannya untuk ngundang orang banyak, gitu, tertarik gitu loh. Bapak Ibu kan perlu belajar dengan orang-orang yang rohani, yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya dalam dengan Tuhan. Bayangin baru orang bertobat kemarin sore, mungkin karena pengusaha, atau orang pesohor, atau artis, atau lain sebagainya lah. Terus memberikan kesaksian di bertobat, Bapak Ibu dari situ dapat apa? Bukankah kita itu harus bertumbuh dengan makan makanan rohani yang keras gitu loh. Makanya saya nggak habis pikir, bukannya saya menentang artis bertobat atau bersaksi, itu urusan mereka. Tapi kalau gereja fokusnya untuk itu, untuk narik orang datang karena ngundang artis, udah jelas pasti punya tujuan lain. Gereja yang benar itu dididik, dimuridkan, diajarin, bahkan pendetanya itu bayar harga, doainmu orang yang dimuridkannya itu supaya bertumbuh kuat di dalam Kristus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nggak dininiak bobokkan supaya dikasih jabatan dan lain sebagainya, tujuannya diikat nggak bisa pindah gereja lain supaya persembahannya tetap di situ. Itu jahat lah. Pak, ngangkat orang kaya itu apa jahat? Enggak. Tapi kalau ada motivasi jahat di baliknya itu yang jahat. Yesus itu dikelilingi orang-orang kaya, perempuan-perempuan kaya, dia melayani Yesus dengan uangnya. Memang kita butuhkan orang-orang kaya untuk pelayanan. Tapi kalau hamba Tuhan ngikat orang kaya dikasih jabatan, baru kemarin sore pelayanan aja dikasih jabatan, bahkan ada orang yang setia malah nggak dikasih apa-apa, yang kaya-kaya dikasih jabatan supaya nggak pindah, dan terus melayani. Lu dapat apa kita dengerin pelayanan mereka itu? Dan untuk seorang hamba Tuhan itu kan meski mahir, cakap mengajar, itu baca itu cara-cara diakon di Timotius itu, kitab Timotius itu saya pernah bahas kalau nggak salah itu. Nah, bayangin kalau tidak pernah memiliki pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan yang nggak ada, bayar harga di hadapan Tuhan nggak ada, terus mengajarin apa? Bapak Ibu kira-kira terima apa? Makanya kita itu harus dimuridkan oleh orang-orang yang memiliki jawatan rasul yang powerful, jago ngajar, jago tanam pondasi. Kalau Bapak itu punya pondasi rusak, harus dibongkar dulu, pondasi yang salah dibongkar dulu ketika dibangun di atasnya, supaya bangunannya tidak melenceng, tidak rubuh gitu. So bangunnya kuat dan kokoh. Di Jakarta ada satu bangunan gedung berapa lantai itu sekarang mangkrak. Menara Mustika Ratu, dulu dipakai Mustika Ratu, sekarang namanya Menara Saidah. Itu sekarang kosong itu. Bangunan yang mewah, megah, kosong. Karena apa? Pondasinya, struktur bangunannya miring dan nggak boleh dipakai. Itu membahayakan para penyewanya yang tinggal di dalamnya, kan kosong. Bapak Ibu kalau punya pondasi yang ngawur, yang berantakan dan kacau, harus dimuridkan, dibolak-balik, dibongkar habis oleh rasul dan para nabi. Mereka jago tanam pondasi ini. Tanam kebenaran yang murni apa adanya. Tanam, buka Pak, sekarang kan nggak ada jawatan rasul, jawatan nabi, adanya gembala. Ya, di Indonesia kan tahunya pendeta dan gembala serta penginjil. Ini ada dalam gereja lokal. Ada orang-orang hamba Tuhan tertentu memang memiliki jawatan pelayanan kerasulan, kenabian, penginjil, gembala dan guru. Mereka jago di bidangnya. Nah, kita harus belajar sama orang-orang ini supaya kita tuh mengalami pengenalan ke Tuhan itu secara utuh. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setia di gereja lokal bertahun-tahun setia, Pak setia itu bagus. Iya, setia itu bagus. Komitmen di satu gereja lokal itu bagus. Tapi lah engkau komitmen di gereja lokal bertahun-tahun nggak bertumbuh, nggak mengalami breakthrough, nggak mengalami terobosan, hidupmu sama saja, ya kamu ada yang salah. Kalau kamu nggak bertumbuh, pindah gereja lain yang ngajarin kamu bertumbuh. Pak, itu kan nggak komitmen. Kamu mau pilih komitmen apa kamu suatu hari pilih pertumbuhan imanmu semakin dewasa dalam Kristus? Kristenan kita itu harus bertumbuh di dalam Kristus, dewasa. Apa yang saya sampaikan ini para gembala pasti ngomel ini, komplain ini. Oh, kok ngajarin pindah gereja? Tidak. Saya ngajarin Bapak Ibu harus bertumbuh di tempat yang sehat loh. Bapak Ibu, kalau saya ajarin tidak bertumbuh, nggak usah dengerin pengajaran saya. Banyak pendeta yang Bapak Ibu bisa dengerin dan mereka ngajarin Bapak Ibu bertumbuh. Saya nggak mau tarik Bapak Ibu tuh jadi penggemar saya, nggak butuh penggemar. Saya sampaikan firman apa adanya. Saya nggak butuh disukain orang. Saya sampaikan kebenaran firman adanya. Saya lebih senang disukain Tuhan. Nah, banyak gembala pingin menindak bobokan jemaatnya. Tujuannya jemaat supaya tidak pindah
disayang-sayang. Ayo Bu, maju ya Bu, Ci, maju ya Ci. Ayo bro, maju ya, maju tak gentar, nggak kemana-mana. Tapi rohani nggak bertumbuh. Bagaimana kelihatan rohani itu bertumbuh? Kamu cek nih, pertumbuhan rohanimu sampai mana? Pengenalmu akan Tuhan sampai mana? Tapi semakin pengenalmu akan Tuhan semakin dalam, hidupmu tuh akan hati-hati, akan menghasilkan buah. Nggak akan ngomong serampangan, nggak akan ngomong sembrono loh. Orang itu akan diberkati dengan semua kata-kata perbuatanmu, kelakuanmu akan diberkatin. Itu tandanya kamu bertumbuh. Bertumbuh juga bukannya sekedar di kamu, oh sekarang dulu nggak pelayanan, sekarang pelayanan. Pelayanan itu nggak hanya di gereja. Pelayanan yang sejati itu ketika kamu ada di marketplace, di kantor, di rumah, di jalan. Kamu tunjukkan bahwa kamu memiliki karakter Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang lain dijamah dan diubahkan Tuhan. Kalau pelayanannya sekedar datang ke gereja, jadi singer, jadi WL, itu membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan sejati ketika hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Jangan mau ditipu dengan gembala kalau pelayanan itu di gereja. Itu memang pelayanan pekerjaan Tuhan salah satunya. Tapi real pelayanan yang sejati adalah kamu ketika kamu di dunia marketplace kasih contoh hidup buat banyak orang. Hidupmu diberkati. Ketika kamu di keluarga praktek firman. Anak-anakmu diberkatin, istri dan suamimu diberkatin Tuhan. Menikmatin Tuhan melalui hidupmu, itu real pelayanan. Kamu lakukan yang terbaik. Ketika kamu memiliki pasangan hidup yang gak berubah, karakternya kasar dan gak bertobat-tobat, kamu tetap melayani, itu artinya pelayanan. Ketika kamu tanggung jawab dengan pekerjaanmu di kantor, itu sebuah pelayanan, itu sebagai penyembahan di hadapan Tuhan loh. Ketika kamu setia mengampuni pasangan hidup yang nyakitin, itu sebuah pelayanan. Pelayanan tidak hanya terpaku dan sebuah gereja. Itu memang pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hidup kita harus semakin bertumbuh. Kalau kita ini semakin bertumbuh di dalam Kristus, panggilan hidupmu bukan hanya sekedar jemaat loh. Bukan hanya sekedar minta diberkati, minta dijamah Tuhan, minta diurapin, minta didoakan, minta dititipin, minta diapain. Kalau kamu masih sibuk dengan seperti itu, kekristenanmu belum bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Tapi ketika engkau mengalami pertumbuhan Kristen yang dewasa di dalam Kristus, cara pandangmu tentang Tuhan itu penuh, utuh, unggul, nggak hanya satu sisi. Kamu juga melihat sisi Tuhan yang baik, kamu juga melihat sisi Tuhan yang keras. Kamu juga melihat bagaimana upah dosa dan lain sebagainya. Di sisi lain kamu juga komitmen dengan Tuhan. Di sisi lain kamu juga melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, minta ditumpangi tangan, tapi hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kita makin bertumbuh di dalam Kristus, mengalami pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu coba cek rohanimu. Kalau kamu dalam komunitas, mau di gereja manapun juga, mau gereja besar, gereja kecil, kalau tidak bertumbuh, koreksi dirimu, tanya Tuhan, benar nggak kamu ditempatkan di situ? Lama-lama kamu kerdil, lama-lama kalau kerdil kering mati ujungnya. Harusnya kalau kita berada dalam komunitas yang kuat, yang powerful, yang sehat, dan seorang hamba Tuhan atau seorang gembala yang menaungi akan mendorong orang tersebut maju, lebih berhasil, lebih sukses, lebih hebat. Saya lebih senang orang yang saya muridkan lebih hebat dari saya, lebih urapan dari saya, lebih melimpah wahyuan dan lebih berkati. Saya melihat ini para pegawainya istri saya itu banyak yang sukses dan berhasil, bahkan lebih kaya dari kita hari ini. Banyak sekali yang sukses dan berhasil. Karena saya pingin orang-orang yang punya bersinggungan hidupnya dengan saya itu mereka diberkati, bahkan lebih sukses dan berhasil. Apalagi orang yang saya muridkan, mereka harus lebih powerful dipakai Tuhan, lebih diurapin Tuhan. Saya dorong mereka lebih sukses. Tapi kalau Bapak Ibu punya pemimpin, kerjaannya malah motongi tanganmu, motongin kakimu supaya kamu nggak bisa kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Kamu setia melayani di situ sampai tua. Padahal Tuhan punya rencana besar atas visi dalam hidupmu, nggak didukung, malah kamu diinjak, ditarik ke bawah. Pindah. Tempatmu bukan di situ. Dengerin baik-baik. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu powerful dan dahsyat. Luar biasa sekali. Karena Tuhan itu kalau kerja itu skalanya itu skala yang luar biasa sekali. Tapi kadang kita sendiri membatasi diri kita. Kita mengurung diri dengan lingkungan pelayanan dan segala macam. Bahkan kamu punya pemimpin kadang nggak mendukung kamu bertumbuh, kok malah diinjek kepalamu supaya muncul kok. Takut tersaingin katanya. Kalau kamu berada dalam komunitas seperti itu, cepat berdoa, tanya Tuhan. Pindah satu lokasi yang sehat, bertumbuh. Supaya pelayananmu semakin powerful. Hidupmu kamu mengerti visi Tuhan. Setiap pribadi kita yang lahir baru ini Tuhan taruh visi yang besar dan powerful. Dan visi kita harusnya mendukung gereja lokal.
Dan gereja lokal harusnya dukung visi Amanat Agung. Tapi banyak gereja lokal nggak dukung visi Amanat Agung. Dukung visinya pemimpin sendiri. Dan visinya pemimpin sendiri nggak sesuai dengan visinya Tuhan. Ya kacau dan berantakan. Makanya banyak anak-anak Tuhan tidak berjalan dalam semestinya. Harusnya dipakai Tuhan luar biasa, malah nggak ngapa-ngapain. Nggak, hanya duduk manis. Ya terlibat pelayanan ala kadarnya. Harusnya menjamah banyak orang. Dipakai hidup powerful di hadapan Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu, kita memang harus dimuridkan. Tapi dengan dimuridkan dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang ngerti kebenaran, yang jago nanam pondasi, berani negur, berani nyatakan kesalahan apa adanya, dan menggembalakan kita dengan baik, dan ngajarin kita dengan baik. Makanya dibutuhkan ini pelayanan rasul, pelayanan kenabian, pelayanan penginjilan, pelayanan para gembala yang ngemong kita, merawat kita, mendukung kita, menopang kita, dan guru-guru yang ngajarin kebenaran. Kalau kita memiliki hal seperti ini, kita akan tumbuh terus dewasa di dalam Kristus. Sampai kita mengalami kepenuhan yang penuh. Nah, ini ayat 13-nya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita ngerti Tuhan itu benar sekali loh. Banyak orang ke minggu gereja tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika diiming-imingi dia mau jual imannya, bahkan melakukan dosa dan lain sebagainya, melakukan kompromi dengan dosa. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan tuntut kita ini bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Kalau kekristenan kita ini bertumbuh kuat, sehat, powerful, dewasa, seperti yang Tuhan inginkan, makanya ayat 14-nya ngomong begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ternyata memang ada permainan palsu manusia, kelicikan. Nah, ini saya temuin kok. Saya nggak perlu ungkapkan orangnya kan. Tapi saya ngomong seperti ini, saya nggak mau jelekin orang lain, biar dia lah urusan hamba Tuhan tersebut. Tapi memang ada nyatanya hari ini, jemaat-jemaat juga banyak yang memberi kesaksian, memang kadang dimanfaatkan para gembalanya, pendetanya, dengan permainan kelicikan mereka untuk narik keuntungan dari orang-orang tertentu. Bahkan saya pernah, nggak usah diomongin, nggak penting tuh. Saya mau cerita sesuatu sebenarnya tentang seseorang yang benar-benar serakah, tapi nggak penting banget. Ya, saya ulangi ayat 14 ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingan oleh rupa-rupa pengajaran. Kalau kita diombang-ambingan oleh rupa-rupa pengajaran, berarti kita nggak dewasa, nggak ngerti kebenaran. Orang yang ngerti kebenaran penuh tentang firman Tuhan, dia tahu pasti ini. Dan Tuhan berikan kepekaan. Ini pendeta nggak benar ini ngajarnya. Ini ngajarnya ngawur, ini mata duitan. Tuhan nanti kasih kepekaan. Kasih kepekaan. Kan ada ngajar-ngajar yang nggak sesuai kebenaran firman kan banyak nih. Cari sensasional di media sosial supaya dilihat orang jadi viral dan terkenal. Ya, tujuannya kayak begitu buat apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Berarti ada permainan palsu nih, hamba Tuhan palsu juga banyak, dalam kelicikan mereka yang mesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepalanya. Kita harus bertumbuh penuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau sampai hari ini hidup nggak mengalami breakthrough dan terobosan, berarti ada yang salah yang kamu dengar. Ada yang salah yang kamu pelajarin. Kalau kamu nggak bertumbuh di satu tempat, pindah dari tempat yang sehat, ngajarin yang benar. Karena nggak semua pendeta ngajarin benar, hanya menghibur juga banyak. Khotbahnya menina-bobokkan jemaat juga banyak. Kamu harus bertumbuh. Kalau kekristenanmu sampai hari ini nggak bertumbuh ke arah Kristus, ada yang salah. Koreksi diri dan bertobat balik kepada Tuhan. Minta dimuridkan, dimentorin. Jadi sekarang kan Bapak Ibu bisa dengerin, bersyukur ya ada media sosial. Bapak Ibu bisa dengerin khotbah dari macam-macam pendeta. Banyak pendeta yang bagus khotbah di YouTube, di media sosial, bagus-bagus banyak sekali. Dengerin mereka, belajar sama mereka, minta dimuridkan, minta diajarin bertumbuh dalam Kristus, sampai kamu mengalami breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Makanya saya bilang, kalau orang itu kekristenan, rajin ke gereja, tapi kelakuannya buruk dan jelek, itu ada yang salah. Kalau nggak salah di dalam dirinya, adalah dengar pengajarannya,
Atau mereka keputusannya memang kayak begitu. Dan perlu bertobat orang-orang seperti itu. Kalau nggak nanti menjadi batu sandungan, banyak orang akan tersandung dengan kelakuan seperti itu. Sekarang cek masing-masing. Kamu jadi Kristen udah berapa lama? Kamu dulu jadi Kristen hari ini udah berapa lama? Kalau kekristenan nggak bertumbuh, berarti ada yang salah. Paulus itu tinggal di satu tempat itu rata-rata 3 tahun. Setelah itu ditinggal, karena dia tahu persis. Kalau udah diajarin 3 tahun, itu pasti bertumbuh dewasa, ngerti kebenaran dong. Masa mau disuapin terus? Ketika udah bertumbuh dewasa, kamu tidak akan mendengar pengajaran. Ya memang tetap harus dengerin firman, masukin firman. Tapi di sisi lain kamu bertumbuh dewasa, kamu jadi berkat ngajar orang lain untuk kenal Tuhan lebih lagi. Kalau kamu nggak sampai seperti itu, ada yang salah dengan perjalanan kekristenanmu. Perlu balik dan bertobat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan yang benar. Orang itu kalau nggak dimentorin, ya, nggak dididik, nggak dimuridkan oleh pemimpin, akhirnya liar. Saya temukan orang-orang yang liar, merasa bisa langsung kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri ngomong, Tuhan aku kirim rasul, nabi, gembala, guru, penginjil kok. Tuhan yang sama. Tapi orang itu ngomong, wah aku lah bisa langsung sama Tuhan. Nah, ujungnya ngawur. Ujungnya kacau biasanya. Saya perhatikan ada hamba-hamba Tuhan yang nggak dimentorin. Itu kacau loh, ngawur loh. Nubuatannya, pengajarannya seringkali melenceng, nggak jelas. Ibu harus bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, dengan hamba Tuhan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang sehat. Kalau hidupmu nggak bertumbuh, kamu udah kenal Tuhan lebih dari 3 tahun, masih kelakuanmu seperti orang dunia, jahat mulutnya, kasar mulutnya, nggak jadi berkat, kepahitan, benci, dan dendam. Kamu perlu bertobat hari ini loh. Kamu mesti cari mentor yang bagus untuk ngajarin kamu bertumbuh dalam Kristus. Kalau kamu nggak bertobat, kamu sendiri suatu hari akan tanggung jawab dengan urusanmu dengan Tuhan. Jangan dipikir umurmu panjang. Saya nggak nakut-nakutin loh ya. Kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri ketika kita didapatin mati di hadapan Tuhan, dan karakter kita masih buruk, ya kita akan tanggung jawab loh. Kamu nggak akan ketemu Tuhan di surga, kamu bisa dibuang ke bawah, ke lautan api, belakang ke Hades, dunia orang mati. Suatu hari Hades itu akan dilempar ke Gehenna, lautan api kekal. Ini saya berdoa bahwa ibu nih benar-benar mau berubah di dalammu, ambil komitmen dengan Tuhan, cintakan Tuhan, nggak main-main lagi. Kristenanmu itu bukan mainan. Kamu jadi orang Kristen itu real, orang perhatikan loh. Dimanapun kamu berada, kamu diperhatikan loh. Bener nggak mengikuti karakter Yesus? Kemarin kan saya singgung. Arti kata Kristen disebut pertama kali di Antioquia. Artinya kenapa kok disebut Kristen? Karena pengikutnya Kristus ngidupin gaya hidupnya Yesus. Kristen itu bukan KTP di agama, pakai kalung salib. Kamu pingin bangga dengan kalung salib, dengan giwang salib, dan gede-gede itu. Bahkan rumahmu dipajang salib. Kamu pikir bisa ngusir Dracula atau setan? Kamu tahu nggak salib itu artinya pikul salib sangkal diri. Matiin semua keinginan dagingmu dan taruh semua kehendakmu pada Tuhan. Supaya kita semakin hari bertumbuh ke arah Yesus Kristus secara penuh. Bukan pajangan, bukan hiasan. Istri saya demen banget. Dulu tuh saya kasih tahu bahwa dia demen banget lambang-lambang salib taruh di rumah. Kamu tahu, saya jelasin. Kamu tahu nggak artinya salib itu apa? Itu bukannya sekedar hiasan pemanis lah. Di baliknya itu ada harga yang mahal yang dibayar sana. Yesus bayar mahal, mati di kayu salib kok. Kamu pikir enak-enakan jadi Kristen, KTP-mu Kristen, dan kamu pakai kalung salib merasa rohani dan anti setan, anti dosa, dan mati masuk surga, kamu pikir murahan banget. Kita harus hidup, kita jadi berkat di dalamnya. Komitmen hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang kita kerjakan. Bagian Tuhan sudah selesai 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagian kita hari ini harus kita kerjakan. Sampai nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Dan dalam kehidupan kita. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang, koreksi dalam hatimu masing-masing. Koreksi. Saya juga koreksi hati saya setiap hari. Ada semua kebusukan, kejahatan yang tidak benar di hadapan Tuhan yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Cabut sampai akar-akarnya. Nanti kalau Tuhan cabut, biasanya Tuhan cabut pakai orang sekitarmu untuk mencabutnya. Kita bersilang pendapat mungkin ditegur, dinasihatin, dibentuk dengan orang sekitar kita, nggak usah komplain. Diam. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komentar yang buruk. Kalau banyak komentar yang buruk, ngomong yang buruk, diam itu jauh lebih baik daripada membuat kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kamu berdosa di hadapan Tuhan, ujungnya prosesmu akan semakin lama karena kamu nggak akan lulus. Makanya saya lebih baik tuh diam. Menguasai mulut itu nggak gampang. Seringkali kan mulut kita jadi problem kan. Problemnya orang Kristen rata-rata 2 cm di bawah hidungnya itu loh. Orang Jawa itu bilang cangkem.
Orang bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sopan artinya mulut. Seringkali itu yang ngomong sembarangan dan kena masalah akhirnya. Problem berapa banyak orang yang terjerat dengan perkataan-perkataan yang akhirnya kena undang-undang ITE di penjara. Buat apa? Kalau di penjara masih hukuman manusia. Kalau kamu nanti tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan perkataanmu yang najis dan kotor di hadapan Tuhan, buat apa? Bukan sia-sia belaka apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau karaktermu masih gampang emosian, gampang ngamuan, gampang mencak-mencak itu apa itu? Bahasa Jawa itu. Diam lebih baik. Kunci mulutmu rapat-rapat. Dibawa kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan mulutku yang seringkali ngomong ngawur ini di hadapan Tuhan. Kalau kekristenanmu nggak bertumbuh dalam Kristus, mulutmu nggak dipakai jadi berkat bagi banyak orang loh. Malah dipakai setan untuk nyakitin orang lain. Dengerin baik-baik ini. Tuhan punya rencana besar dalam setiap kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun, dimanapun kamu berada, ditempatkan, orang di sekitarmu harus diberkati melalui hidupmu. Tapi kalau selama ini banyak orang malah sakit hati, jengkel, enak sama kamu yang perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kamu harus bertumbuh dalam Kristus. Kamu nggak bisa hidup sendiri, kamu harus dimuridkan, dimentorin. Cari pemimpin rohani. Kalau gembalamu hanya meninabobokan sama kamu, doain. Kamu masih tetap digembalakan dia atau pindah. Itu jauh lebih baik. Kamu kalau nggak bertumbuh di satu tempat, tetap kerdil dan dimanfaatkan, pindah jauh lebih baik. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan itu punya rencana masing-masing dalam hidup kita itu secara besar. Bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, punya anak, gedein anak, kerja dapat duit. Bukan seperti itu, ada tujuan ilahi masing-masing. Kemana kita pergi, kemana kita berjalan, kita mana berada. Orang yang diberkati melalui hidup, diinspirasi melalui hidup, melalui Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Amin. Hidupmu bukan kamu lagi. Hidupmu adalah buat Kristus. Adalah Kristus yang tinggal di dalam kamu. Bayangin kalau hidup Kristus real, kita memiliki pengetahuan yang dewasa penuh dengan Tuhan, dan Tuhan manifestasi melalui hidupan kita, betapa powernya hidup kita. Betapa powerfulnya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus mengalami kepenuhan Kristus. Penuh ke arah Yesus Kristus. Diubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Makanya jadi bandingannya itu bukan orang lain. Istri nggak boleh bandingin suaminya dengan laki-laki lain. Suami juga nggak bisa bandingin istrinya dengan laki-laki lain. Yang jadi pembandingnya satu, Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau belum seperti Yesus Kristus, artinya engkau perlu bertobat aja. Saya kalau belum seperti Yesus Kristus, saya perlu bertobat. Seringkali saya tanya sama istri saya. Dia bilang, kamu bahagia nggak punya suami saya? Ya, thank you ya. Seringkali senyum-senyum, tambah dipeluk, dicium, thank you. Kita pasangan hidupmu harus bahagia dengan kamu. Anak-anakmu harus bahagia dengan kamu. Karena menikmati Tuhan dalam hidupmu. Kalau belum, artinya ada yang salah dengan pertumbuhan rohanimu. Meski bertumbuh, beranjak ke Yesus Kristus, semakin bertumbuh di dalam Yesus, dewasa penuh, bukan kerdil, bukan dibonsai, sama pemimpinmu nggak bisa kemana-mana, diikat kakinya, dikasih jabatan pelayanan, padahal kamu nggak tahu apa-apa di sana. Yang penting kamu rajin ke gereja, taat setia. Ada apa namanya itu? Ada slogan di satu gereja namanya taat bodoh katanya. Saya pikir, kok taat bodoh ya? Nanti bodoh beneran. Kita terus taat pakai hikmat. Supaya ngerti visi Tuhan, bukan taat bodoh. Kalau taat bodoh nanti dibodoh-bodohin sama pemimpinnya. Ya kalau pemimpinnya benar. Kalau pemimpinnya nggak benar nanti malah menyesatkan. Kita harus benar-benar taat sama Tuhan, yes. Takluk tunduk sama pemimpin, iya. Tapi kalau pemimpinmu manfaatin kamu terus-terusan dan dia nggak mau bertobat, jauh lebih kamu jangan tinggal di situ, pindah satu tempat, dampakmu lebih besar. Kalau kamu di satu tempat ya, bertahun-tahun nggak bertumbuh, malah dibonsai, dikerdilin, nggak bisa kemana-mana. Padahal kamu punya kapasitas yang powerful jauh lebih baik pindah. Di tempat lain kamu diberikan kapasitas otoritas yang besar, pengaruhmu lebih besar dan nama Tuhan semakin dimuliakan atas hidupmu. Pakai hikmat makanya, pakai hikmat. Saya bilang, setelah lahir baru otak masih nempel di kepala. Itu bukan dianggurin, itu dipakai mikir. Banyak orang Kristen harusnya pintar mikir. Tapi otaknya jangan diparkir, nggak dipakai. Dipakai mikir dong. Tuhan berikan otak untuk berpikir, memiliki hikmat, untuk menimbang dan lain sebagainya. Bukan plonga-plongo. Kristen plonga-plonga bertahun-tahun.
hidup dalam kepahitan dari muda sampai tua, sakit hati terus-terusan, benci sama orang, kamu itu Kristen plonga-plongo, ngerti apa-apa itu artinya kamu belum bertumbuh dan bertobat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan udah mau datang, kita meski sungguh-sungguh cinta Tuhan, kekristenan kita nggak main-main, kita harus praktek kebenaran firman Tuhan, jadi dampak banyak orang. Jagain, minta kekuatan Tuhan untuk tetap hidup kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemurnian hati, hidup dalam kesucian hati. Bukan menjadi orang yang tamak, bahkan nyembah-nyembah pendeta tamak. Buat apa? Kamu tuh boleh dimuridkan, tapi kamu jangan ngagung-ngagungkan orang, pendeta. Pendeta itu punya kelemahan, nggak perlu diagung-agungkan, nggak perlu didolakan. Yang perlu didolakan itu Yesus. Banyak sekali orang mengidolakan hamba Tuhan, membela hamba Tuhan yang segala macam, padahal salah. Buat apa? Tujuannya apa? Kalau hamba Tuhan salah, ya salah, dibilang salah. Saya kalau salah, akuin kesalahan saya dan perlu bertobat sama Tuhan. Tapi kan nggak semua orang mau ngakui kesalahannya. Bapak Ibu kalau punya kesalahan, ya ngaku salah di hadapan bertobat. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan pakai lagi. Semakin hari semakin powerful. Semua kristenan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Pengarah kepenuhan penuh serupa segambar dengan Dia. Bukankah kita itu tujuannya diubah menjadi serupa segambar dengan Dia? Karakter, kelakuan, ucapan, tindakannya sama. Motivasi hatinya juga sama. Tapi kalau belum, ya perlu bertobat kan. Pembanding kita adalah Yesus Kristus. Kita tuh ngelihatnya ngacanya, bercerminnya itu pada Yesus Kristus. Kalau belum seperti Yesus, berarti ada yang berubah, yang kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini keras. Kalau kamu tersinggung bagus, kalau kamu senang puji Tuhan, saya bisa berdoa Bapak Ibu bertumbuh dalam Yesus Kristus. Mengalami kepenuhan Yesus Kristus. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Kamu harus dimentorin. Kamu harus dimuridkan dengan pemimpin yang rohani, yang ngerti, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Bukan hamba Tuhan kemarin sore. Kamu dimuridkan dengan orang kemarin sore, kamu dapat makanan apa? Kamu orang yang matang dimuridkan, diajari dengan orang yang matang melalui pengalaman dengan Tuhan. Hidupmu semakin dewasa, semakin ngerti visi Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan. Biar tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak sembrono. Amin. Saya berdoa, semakin hari Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kita mencapai garis akhir, dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Amin. God bless you.